Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perlukan sama kita nih hidup di dunia nih rahmatnya Allah. Karena orang tuh ada yang dirahmati, ada yang dimurka sama Allah. Kita udah dapat rahmatnya Allah, udah deh kelar urusannya, udah beres semua. Orang tuh yang nentuin hidup di dunia ini bukan harta, Bu. Yang punya harta banyak tapi hidupnya nggak bahagia, ada apa enggak? Orang nih hidup di dunia nih, Bu, nggak ditentukan sama rupa. Yang cakep-cakep tapi nasibnya jelek, ada apa enggak? Banyak. Terus ditentukannya sama apa? Ditentukannya menasib. Yang pegang nasib itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang paling bahagia, paling beruntung. Nah, terus kalau kita mau dapat rahmatnya Allah, caranya gimana? Gampang banget dah, gampang banget. Udah sama Allah udah dikasih segede-gedenya. Pengen dapat rahmatnya Allah, ya kamu ikuti. Kamu dekati seseorang yang Allah ciptakan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat kami di atas muka bumi. Jadi Nabi Muhammad ainur rahmah. Nabi Muhammad itu sejatinya rahmatnya Allah di atas muka bumi ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah terindah kepada semesta ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia tertinggi yang Allah berikan kepada bumi ini adalah hadirnya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kamu mesti dekat sama kesejatian rahmatnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Enggak ada orang dekat sama Nabi Muhammad enggak beruntung. Orang tuh yang beruntung yang dekat sama Nabi Muhammad. Mau kayak apapun orangnya. Mau kayak apapun orangnya. Mau orangnya jelek, miskin, pendek, hitam, gak punya nasab, ada tuh namanya Julaibib. Yuk kita ingetin nih si Julaibib. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, Julaibib nih orangnya jelek, miskin, apalagi tadi semua dah. Itu sampai dijadikan orang sebagai apa ya, kayak tanda kesialan. Saya waktu baca sejarahnya Julaibib, bayangin, ya ampun sian banget dah. Sampai Julaibib tuh kalau ada di kondangan, orang bilang gitu kan, Julaibib ada nih, takutnya ntar bercerai nih. Sampai gitu.
Kayak dianggap sebagai sebuah bentuk kesialan. Kalau ada Julaibib di situ kayak bakalan sial gitu keadaannya. Sian banget dah. Kayak ibarat sekarang nih ya, kalau misalnya dia ikut ngedukung salah satu pasangan gitu, pasangannya bakal kagak kepilih dah. Calon legislatif gitu, ibaratnya gitu. Kalau dia nonton bola, yang didukung sama dia kagak bakalan menang dah. Bawa sial gitu dianggapnya. Kalau ibarat orang zaman sekarang tuh, orang tuh sampai bilang sama anak-anaknya, nak belajar yang bener nak, biar nasib kamu kagak kayak Julaibib. Sampai segitunya. Sehingga sekalian saya muliakan. Jadi kalau dia ada, orang juga nggak pada senang. Kalau dia nggak ada, kagak ada yang nyari gitu. Sian si Julaibib nih. Dia menganggap hidupnya penuh dengan kesialan. Bahkan nasab dia nggak punya, nggak jelas siapa bapak emaknya. Hitam, jelek, pendek. Ini saya ulangi ya. Miskin, nggak punya nasab, begitu kan? Kumpul semua sebab-sebab semua kesialan dalam diri seseorang. Maksud saya, yang orang menganggapnya sebagai sebuah bentuk kesialan. Kayak kumpul semua sama dia gitu. Sampai satu waktu Nabi Muhammad datang ke kotanya, kota Yathrib. Julaibib masuk Islam. Ya ampun, Julaibib baru ngerti rasanya hidup bahagia. Julaibib baru paham nikmatnya jadi manusia. Karena ternyata Nabi Muhammad tuh nggak pernah beda-bedain orang. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada murkaku. Ini Nabi Muhammad nih, sebagai bentuk rahmatnya Allah SWT. Kasihnya tak terbayangkan, kasihnya tak pernah pilih kasih. Beliau cintanya tak pernah pandang bulu. Mau dia punya bulu mau kagak gitu, semua orang disayangin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Julaibib seneng. Ya ampun tuh Julaibib, dia bisa ada di soft terdepan. Nabi Muhammad kerja dia ikutan. Seneng bener dia hari-harinya. Ya Allah, seneng bener nih. Tapi emang yang namanya Islam tuh selalu menguji. Ujian Allah tuh datang macam-macam caranya teman-teman. Termasuk yang datang sama Julaibib nih, kalau ujiannya berupa lapar, berupa miskin, udah biasa, bukan ujian buat Julaibib. Ujiannya justru sebaliknya. Satu hari nih, orang mau dapat rahmatnya Allah gede, dapat cintanya Allah gede kan, nggak ada yang balas. Gak ada yang gratis, harus ada usaha. Orang mau hadir maulid aja usaha, bangun jam 3. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, si Julaibib nih ujiannya bu. Satu waktu ketemu sama Nabi Muhammad salah satu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang negur duluan. Nabi itu orangnya gitu bu. Ketemu sama siapa aja Nabi yang duluan negur, Nabi yang duluan senyum, Nabi yang Masya Allah, indahnya rahmatnya Allah. Memang paling indah deh Nabi Muhammad. Jangan mau kamu kenal sama orang-orang indah kalau kamu kehilangan, atau kalau kamu jadi nggak kenal sama yang paling indahnya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekalian, Nabi tegur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Julaibib, lebih Rasul. Julaibib hatinya kayak senang banget. Saya tahu tuh rasanya. Saya kalau pas keamprokan sama guru saya, hati saya berbunga-bunga gitu. Tapi kayak takut-takut juga gitu. Bisa ngebayangin lah kita ya. Julaibib kayak gitu. Nabi terus nanya, gimana kabarmu Julaibib?
Baik Rasul, alhamdulillah. Julaibib, iya Rasul. Hala tatazawaj, kamu nggak mau nikah? Bingung Julaibib jawabnya. Itu pertanyaan nggak pernah ada dalam benak Julaibib. Dia nggak pernah mikir bahwa dalam hidupnya tuh akan menikah. Jangankan dia nikah, dia hadir di kondangan aja dianggap sial. Coba tuh, kebayang ya? Emang ujian tuh Bu luar biasa. Jangan kamu kira gitu. Jadi Julaibib kalau ujian penolakan ya, itu dia udah lewat, udah lulus. Ujian penerimaan dia malah belum tentu lulus. Kata Julaibib, "Waman yatazawwaj ala Julaibib fid dunya Rasulullah." Iya Rasul, mana ada orang mau ngawinin anaknya sama Julaibib di dunia. Kalau di akhirat mah kan orang jadi cakep semua ya. Masalahnya ini kan Nabi nanyanya ini kan urusan dunia gitu. Nabi senyum aja. Dah tuh. Julaibib sepanjang malam nggak bisa tidur. Ya ampun tuh Nabi, tapi kayaknya Nabi iseng aja dah nanya kayak gitu. Karena kan emang iseng ya, itu ibu-ibu keisengan yang nggak baik menurut saya. Jangan suka nanya sama adik-adik kita kapan nikah. Pertanyaan macam apa itu? Ibu-ibu saya kasih tahu ya, jodoh, anak, mati itu sama Bu nilainya Bu. Sama-sama takdirnya Allah. Sama-sama orang nggak bisa ngatur. Yang ngatur cuma satu namanya. Jadi pertanyaan kayak yang kapan kamu nikah, kapan kamu punya anak, itu sama dengan pertanyaan kapan kamu mati. Jadi ibu-ibu yang gak kepengen ditanya begitu, jangan tanya urusan jodoh. Adik-adik setuju? Pasukan jomblo menjawab dunia. Saya mewakilimu adik-adik, tenang. Masya Allah. Si Julaibib, ya ampun kok Nabi nanya gitu ya Allah. Si Julaibib kepikiran banget. Mudah-mudahan Nabi kayaknya nanya iseng aja dah. Udah, saya nggak usah mikirin. Tapi kok bisa ya Nabi nanya gitu? Sampai adzan subuh tuh. Si Julaibib tuh. Ya Allah, jadi adik-adik yang kalau abis ditanya urusan jodoh overthinking, kamu senasib sama Julaibib. Besoknya udah nih, Julaibib udah santai, udah tenang, udah dia iniin hatinya gitu. Tahu-tahu dipanggil dong dia sama Nabi Muhammad. Julaibib, kamu dicari tuh teman-teman. Ya ampun. Itu Julaibib teman-teman, termasuk dari ahli sofa. Siapa tuh ahli sofa? Seneng nih. Ahli sofa itu santri-santrinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu teman-teman, itu ada beberapa orang yang memang pergi dari kampungnya gitu ya, ninggalin keluarganya, atau yang kayak Julaibib emang kagak punya kampung, kagak punya orang tua. Maksudnya nggak ada orang tua yang mengakui dia gitu. Entah orang tuanya mati di perang apa gimana nggak jelas lah. Pokoknya alhasil dia itu adalah anak sebatang kara lah, tinggal di Madinah gitu kan. Entah seperti Julaibib atau seperti Abu Hurairah. Sebenarnya aslinya dia dari kabilah Bani Daus yang memang tinggal di kota Madinah sebatang kara juga. Itu ada tuh orang-orang yang seperti ini disebut sebagai ahli sofa, tinggal di Masjid Nabawi. Mereka tuh makan kalau dikasih makan. Mereka kalau nggak dikasih makan, ya udah mereka puasa. Itu ahli sofa.
ahli shaffah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ayat itu diturunkan kepada ahli shaffah. Kamu kalau mau sedekah nyari nih orang-orang kayak ahli shaffah, wahai Muhammad. Bilangin sama umatmu tuh kalau mau sedekah nih nyarinya orang-orang yang kayak ahli shaffah. Lil fuqara, kepada orang-orang fakir, alladzina usiru fisabilillah, yang mereka terasing di jalan Allah, maksudnya jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, orang nggak tahu kalau dia miskin. Orang ngirain dia kaya. Kenapa? Nggak suka minta-minta, nggak suka menunjukkan kelaparannya gitu. Nggak pernah yang boleh bagi gak sedekahnya dong, nggak pernah gitu, nggak pernah gitu. Atau gini, saya udah nggak makan lo 2 hari, nggak pernah tuh. Atau nih ya, nggak pernah bilang sih, tapi tiap lihat orang makan gini, kayak melas banget gitu. Tiap ini gitu kan, lihat orang kayak yang lapar ya, nih gitu. Itu orang ahli shaffah nggak kayak begitu gitu. Allah memuji mereka. Jadi kalau orang miskin, kalau kamu kepengen dapat rahmatnya Allah yang gede, jadilah seperti ahli shaffah. Orang miskin yang kelihatan kaya, itu keren tuh, keren teman-teman. Sampai orang nggak tahu kalau kamu miskin, gitu ya, itu keren. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan yang miskin diantara kita kayak ahli shaffah. Yang kaya kayak Abdurrahman bin Auf, insya Allah dokahnya banyak gitu kan. Waktu dibilangin yang miskin biar ke ahli shaffah, amin. Yang kaya biar ke amin. Tetap pengen kaya juga ya. Sehingga sekalian saya muliakan, Julaibib dipanggil, kata Nabi Muhammad habisnya selesai sholat duhur gitu. Aina Julaibib, kata Nabi gitu. Wah Julaibib, kamu dicari sama Nabi Muhammad. Enggak nih, urusan lain. Manggilnya sama Nabi Muhammad, deg-degan, gemeteran, seneng dicari sama Nabi Muhammad. Cuma ya Allah, jangan sampai Nabi Muhammad nyanyi urusan kawin, ya Allah, ya Allah. Julaibib, baik Rasul. Assalamualaikum Julaibib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Julaibib, apa kabar? Baik Rasul, alhamdulillah baik Rasul. Julaibib, lebih Rasul, hala tatazawwaj, kamu nggak kawin? Ya Allah, bener-bener dah Julaibib ngerasa nih ujian gede amat dalam hidup saya. Julaibib diam lama, terus dia bilang gitu, wa man yatazawwaj ala Julaibib wa hu fid dunya. Siapa juga Rasul yang mau ngawinin Julaibib di dunia ini? Dah, Julaibib keluar. Teman-teman sekalian, sepanjang malam sekarang beneran Julaibib nggak bisa tidur. Tuh kan, ya ampun nih Julaibib, kamu nih orang nggak ngerti diuntung. Kamu tuh bisa-bisanya Nabi Muhammad nanya 2 kali, jawaban kamu kayak gitu, sok-sokan Julaibib. Kamu mestinya bilang sami'na wa ata'na sama apapun aja yang disuruh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kamu nih kayak gimana sih Julaibib, nggak paham urusan. Udah tuh hatinya marahin dia karena nggak bener adabnya sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, Julaibib udah punya pikiran. Oke, baiklah. Nanti kalau Nabi Muhammad nanya lagi, saya tahu saya harus jawab apa. Teman-teman sekalian, Julaibib malam hari itu kembali nggak bisa tidur. Besok harinya tapi udah paham kalau dipanggil lagi. Nabi tuh emang suka gitu. Suka kalau minta seseorang melakukan sesuatu, itu Nabi suka nyuruhnya 3 kali. Gitu, biar orang itu udah sehat, udah kuat, udah mampu, udah
mikir, udah dewasa gitu. Besok paginya, besok harinya Nabi kembali manggil Julaibib. Julaibib datang. Gimana kabarmu Julaibib? Lebih Rasulullah. Julaibib lebih Rasul. Hala tatazawwaj? Kamu enggak mau nikah? Apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah. Nabi senyum, kemudian bilang, yuk kita jalan. Kemana Rasul? Kita lamar anak orang. Maaf Rasul, kalau boleh tahu siapa Rasul? Disebutin nama Nabi, nama seorang perempuan. Nih Bu ya, emang hidup tuh ujian. Ini perempuan cantik, putih, tinggi, kaya, dan udah nolakin banyak cowok. Bukan dianya, tapi orang tuanya. Dilamar sama si ini, ditolak. Haji kali ntar kita dilamar sama yang bagusan. Dilamar lagi. Haji ntar kita dilamar sama yang kayaan. Dilamar lagi, ditolak. Satu waktu Nabi Muhammad datang bawa Julaibib. Ujian kan? Kamu gak bakalan bisa teman-teman dapat rahmatnya Allah, dapat anugerah gede kecuali emang pasti diuji. Dan ujian itu semuanya udah disesuaikan. Jadi kalau orang yang di-stres kenapa itu? Jadi agak lolak-lolok gitu. Jadi rada PA sekarang tuh. Kenapa gitu? Ditinggal melakinya gitu misalnya. Atau anaknya meninggal. Pokoknya ujian apa aja gitu. Misalnya gitu. Jadi stres, jadi depres gitu kan karena ujian. Ini pasti bukan karena ujiannya yang terlampau besar, bukan. Tapi karena enggak melaksanakannya sesuai dengan apa yang diminta sama Allah dan Rasulnya. Gitu. Datang Nabi Muhammad, waduh girang sahibul baitnya. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Mau masuk kan ke depan. Duduk nih ngobrol. Ya Allah Rasul, ngimpi apa nih saya Rasul? Sampai rumah saya yang kau datangi Rasulullah. Memang lagi lewat gitu Rasul? Enggak, kata Nabi, sengaja saya datang kemari. Oh, alhamdulillah Rasul, masya Allah, masya Allah. Ada keperluan apa nih Rasul? Apa mungkin memang lagi datengin ke rumah orang-orang gitu? Enggak, kata Nabi, sengaja emang mau ketemu kamu doang. Oh, ya Allah Rasul, seneng banget. Mau datang kemari untuk keperluan apa nih Rasul? Kalau boleh saya tahu. Kata Nabi, Pak, saya datang ke sini nih mau melamar anak bapak. Alhamdulillah, masya Allah Rasul, alhamdulillah Rasul, luar biasa. Bukan buat saya, kata Nabi. Oh, buat siapa Rasulullah? Buat Julaibib. Ya Allah, nggak bisa bayangin saya. Itu Julaibibnya yang adakah bacaan-bacaan membuat saya bisa menghilang? Ilmu bikin saya nggak kelihatan. Ya Allah, ya Allah. Aduh, tuh ya, menunduk dalam Julaibib. Tuh kan, apa saya bilang tuh kan. Rasul, kan kita sebagai orang tua nggak boleh zalim ya Rasul. Kan kau juga yang ngajarin nih kan. Boleh saya diskusi sama yang di dalam rumah Rasul? Silakan, kata Nabi.
Keluar masuk kan, ketemu sama ibu sama istrinya, ibunya si anak perempuan itu. Pak, Nabi Muhammad ya Pak ya? Heeh. Nabi Muhammad datang ke rumah kita Pak? Heeh. Ngapain Pak? Mau ngelamar? Ya Allah Pak, alhamdulillah banget ya Pak ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan buat Nabi, buat siapa Pak? Julaib. Julaibib yang itu Pak. Iya yang itu, siapa lagi Julaibib? Di doang. Ya ampun Pak, kita nolaknya gimana ya Pak ya? Ya Allah Pak, kasihan banget ya Pak nasib anak kita ya Pak ya. Apa gimana Pak? Kita bilang aja Pak, lamaran yang kemarin udah kita terima aja gimana? Waduh, udah tuh diskusian kayak begitu, ribut-ribut. Si anak gadis keluar. Cantik, tinggi, putih, hidungnya mancung. Waduh. Luar biasa banget ah. Teman-teman sekalian, dia langsung keluar. Dia bilang, "Maaf, Abah, Mama. Kayaknya lagi ngomongin saya ya." "Iya, Nak. Saya soalnya denger nih dari balik pintu kamar." "Iya, Nak. Tapi nggak apa-apa, Nak. Udah tenang, beres. Kita urusin, tenang. Kita selesaikan secara adat istiadat kita." "Kenapa, Ma? Nabi Muhammad datang kemari buat melamar saya." "Tapi bukan buat Nabi, Nak." "Buat siapa emang, Ma?" "Buat buat itu, Nak, namanya Julaibib." "Oh. Terus Mama, Ayah, apa putusannya?" "Ya kita tolak lah, Nak." "Saya boleh punya pendapatnya ya, Ma?" "Apa, Nak, pendapatnya?" Kalau saya ditanya, saya nggak akan tolak lamaran datang dari Nabi Muhammad." "Tapi kamu tahu Julaibib kan?" "Tahu." Takutnya gitu, pas lihat kaget juga gitu takutnya. Ya Allah, ini orang nih. Kirain ini ya, apa namanya, semacam unggas. Sehingga sekalian, si anak ini bilangnya, "Kenapa kamu memutuskan seperti itu?" Kata orang tuanya. Takutnya nih kan nih anak udah putus asa apa gimana gitu loh. Takutnya nih anak udah berada di titik terendah gitu. Nggak gitu ternyata. Dia bilang, "Karena saya pernah membaca salah satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim." Al-Ahzab ayat 36. Nggak pantas orang mukmin, orang mukminah, kamu punya iman kepada Allah, kepada Rasulnya, nggak pantas kalau udah diputusin Allah sesuatu atau Rasulullah memutuskan sesuatu, kamu punya pilihan sendiri. Nggak boleh. Allah Rasulnya udah mutusin sesuatu buat kamu, kamu nggak punya pilihan. Kamu hanya tinggal bilang sami'na. Kamu disuruh pakai penutup aurat, pakai jilbab, nggak usah punya pilihan. Ntar aja dah di atas umur 40, agak ada pilihan. Kamu mukminah, kamu taat sama perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang waktu sholat, kamu nggak ada pilihan. Enaknya sholat asar apa enggak ya? Nggak ada. Kamu emang wajib kerjain, meskipun tentu aja nggak harus di awal waktu. Jangan begitu ya teman-teman sekalian yang saya muliakan. Itu apapun yang udah diputusin sama Allah dan Rasulnya, kamu nggak ada pilihan selain untuk taat pada apapun yang dipilih sama Allah dan Rasulnya. Itu syarat mutlak. Mau dapat rahmatnya Allah, ya ini jalannya udah. Jalannya taat, dekat sama Nabi Muhammad SAW. Jalannya sami'na wa ata'na. Perempuan ini juga paham, pasti Julaibib pun juga sama. Bukan Julaibib pasti orangnya.
yang datang pada Nabi kemudian lamarin dong Rasul. Nggak mungkin ceritanya. Sahabat tuh saling tahu kok di hadapan Nabi Muhammad. Mereka malahum illa yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya tinggal kami dengar, kami patuhi wahai Rasulullah. Seukuran dengan ketaatan kamu kepada ajaran-ajaran Islam, seukuran dengan kamu melakukan itu karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad, karena ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, karena ingin taat kepada Nabi Muhammad, seukuran itu pula kamu meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut aja udah. Yang disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah, ikut aja. Ikut aja. Gak usah punya pilihan. Gak usah punya pilihan. Makanya saya kalau ditanya sama adik-adik, Ustazah, ada yang ngelamar saya nih Ustazah, saya terima apa enggak ya Ustazah? Kamu istikharah. Kamu istikharah buat tahu orang ini yang terbaik di sisi Allah apa bukan. Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah. Kamu nggak tahu, orang tua kamu nggak tahu. Jangankan kamu sama orang tua kamu, dia sendiri yang lamar kamu tuh juga sama-sama nggak taunya. Makanya adik-adik jangan pacaran. Nah begitu, karena kamu kalau udah pacaran kamu jadi nggak punya pilihan. Kamu udah terjebak cinta. Kamu jadinya berpikir bahwa aku tak sanggup hidup tanpanya. Rusak. Saya kasih tahu ya, orang tuh kalau jatuh cinta jadi bego. Beneran dah. Mama, bener begitu? Pengalaman ngelihat anak atau pengalaman diri sendiri? Jatuh cinta bikin kita jadi Masya Allah, Masya Allah. Udah, kalau kamu mau jatuh cinta, jatuh cintalah kepada Nabi Muhammad. Bikin kamu jadi pintar, bikin kamu jadi ngerti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah sang cahaya. Dekat dengannya membuatmu menjadi bercahaya. Orang kalau berada di dekat cahaya nggak bakalan nabrak-nabrak. Dia tahu kok, jelas kok, kanan mana, kiri mana, depan ada apa, belakang ada apa. Paham dia, nggak bakalan salah-salah jalan. Lah kenapa orang tuh sampai bingung, nggak tahu mesti ngapain? Ya itu gara-garanya karena gelap. Kenapa dia bisa gelap? Jauh dari cahaya. Jauh dari cahaya. Makanya kenapa orang kalau pacaran nyari yang gelap-gelap? Ternyata itu sebabnya ya. Dia deketnya nggak sama Nabi Muhammad, deketnya sama syaiton. Makanya kata Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaiton talituhuma. Nggak berdua-duaan laki-laki sama perempuan, melainkan yang ketiganya adalah cengkramannya kepadamu. Oh, tunggu dulu. Selama ini kamu telah melibatkanku, rasakan. Rasakan kebersamaan denganku dalam rumah tanggamu. Waduh, berat tuh. Dan masalahnya kalau sebelum kawin setan berusaha menjatuhkanmu dalam perzinaan, sesudah pernikahan setan tujuannya ganti, ingin memisahkan kalian berdua. Jadinya beranteman mulu. Kadang-kadang berantemnya nggak cukup pakai mulut. Saya cuman lagi mau nasehatin adik-adik, ya. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, kembali kepada Julaibib. Jadi si anak perempuan ini bilang kayak begitu. Orang tuanya gini, nah
Kamu sadar kan? Sadar, Ma. Tapi kamu tahu Julaibib kan? Tahu, Ma. Ini kamu serius nih ngomongnya, nggak bakalan kamu sesali nih. Tenang, Ma. Ya udah dah. Kayak gitu gimana lagi? Udah nih, habis diskusi semuanya jelas. Si bapak masuk ke depan. Rasul, sudah kami diskusikan. Julaibib nih yang ditolak. Kami memutuskan lamaranmu untuk Julaibib kepada anak kami. Sebutin namanya. Kami terima ya Rasulullah. Julaibibnya yang kaget setengah mati ya. Nabi doain, barakallahu lakum ala ahli hadzal bait. Barakallahu lakum ala ahli hadzal bait. Ya ahla hadzal bait. Barakallahu lakum ya ahla hadzal bait. Semoga Allah berkahi rumah ini, semoga Allah berkahi semua penghuni di rumah ini. Wow, doain tuh Nabi Muhammad. Habis itu Nabi Muhammad pulang, Julaibibnya tinggal mikir aja, ya Allah, ya Allah. Nabi kemudian, nih teman-teman, kalau udah jalannya taat sama Allah, jalannya taat sama Nabi Muhammad, nih lihat ini. Nabi pulang ke masjid, Nabi panggil, tolong panggilin fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Panggil beberapa orang. Lebih ya Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad bilang, kamu punya kambing banyak kan? Lebih Rasul, boleh nggak saya minta beberapa ekor kambing? Lebih Rasul, berapa yang kau minta wahai Rasulullah? Akan saya siapkan yang terbaik di antara kambing-kambing saya. 3 kali apa 5 ya? Boleh 5? Boleh Rasul. Buat kita nikahin Julaibib. Lebih Rasulullah, hari kapan, jam berapa, sekalian dimasak apa enggak nih Rasul? Oh langsung gitu kan orang. Kalau yang nyuruh Nabi Muhammad. Habis itu Nabi panggil lagi, kamu jualan emas kan? Iya Rasul. Boleh nggak saya minta seperangkat perhiasan untuk jadi maharnya Julaibib? Lebih Rasul, saya akan pilihkan yang terbaik ya Rasulullah. Habis itu panggil lagi, tuh semuanya beres tuh. 1 jam kelar semuanya, rapi semuanya udah. Julaibib, lusa ya, kita akad. Ya Allah, ada nggak sih gitu ya, apaan gitu yang bisa bikin muka jadi lebih cakepan? Teman-teman sekalian, nikahlah Julaibib. Apakah istrinya cinta? Cinta. Apakah Julaibib cinta? Tentu saja. Iya, karena ini kan kalau kayak begini nih kan nikah Julaibib dapat dia berkah, dia dapat Julaibib musibah. Tapi semuanya dilaksanakan dalam rangka meraih rahmatnya Allah, dalam rangka taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah tangga tersebut dituruni rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Istri ngelihat Julaibib enggak sebagai Julaibib, sebagai siapa? Sebagai seseorang yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Dia melihat Nabi Muhammad dalam diri suaminya. Gimana nggak cinta? Yang dia lihat Nabi Muhammadnya, ini adalah pilihan Nabi Muhammad buat saya. Julaibibnya tambah lagi, setiap ngelihat perempuan tersebut yang diingat Nabi Muhammad, nih Nabi yang jodohin saya sama dia. Gimana nggak cinta? Julaibib melihat Nabi Muhammad dalam diri istrinya, istrinya melihat Nabi Muhammad dalam diri suaminya. Rumah tangga penuh dengan berkah. Setan nggak dilibat-libatin, maaf minggir tan. Gitu. Berkah nih rumah tangga yang model begini, teman-teman. Para istri, kamu kalau kepengen bisa sayang sama suamimu, gitu lihatnya. Ini suami saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pesan sama saya, "Faunduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi Muhammad, perhatikan ya bagaimana cara kamu memperlakukan suamimu. Suamimu adalah jalan surga bagimu jika kamu taat, jalan neraka bagimu jika kamu enggak hormat sama dia. Jadi setiap lihat suaminya, kebayang ucapan Nabi Muhammad, "Faunduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Di surga saya nih kata Nabi. Jadi kalau pas dia lagi
lagi nyenengin gitu kan. Emang surga mah adem, Masya Allah, bener banget dah Nabi, emang bener banget. Ntar kalau dia lagi nyebelin, bener banget dah Nabi, surga emang berat. Surga emang berat. Kamu bisa melihat suamimu dan kamu mencintai dia karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Itu rumah tanggamu bakal jadi rumah tangga tempat turunnya hujan rahmat. Sebab Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, tapi yang namanya Julaibib nih ya, secinta apapun dia sama istrinya, dia tetap aja dia cinta sama istrinya, tapi ada yang lebih dia cintai di atas muka bumi ini. Tidak akan pernah tergeser oleh apapun dan oleh siapapun. Namanya Nabi besar Muhammad. Maka ketika ada panggilan perang Uhud, tidak lama sesudah, bulanan aja hitungannya, baru beberapa bulan habis nikah nih teman-teman, ada panggilan perang Uhud. Dia nih kalau misalnya dibilang Rasul, saya kan pengantin baru, boleh nggak saya absen dulu? Mungkin boleh, tapi nggak dia lakukan itu. Daftar buru-buru dia, perang kan? Bismillah, perang teman-teman saya sekalian. Subhanallah, di perang itulah Julaibib menghembuskan nafasnya yang terakhir di kancah peperangan sebagai salah satu syahid fisabilillah. Julaibib mati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Julaibib dapetin apa yang dia mau. Cintanya kepada Nabi Muhammad, memang dia mau mengorbankan apapun yang dia punya dalam jalan cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh kawin, kawin. Nabi Muhammad suruh berlaku baik pada istrinya, dia berlaku baik. Habis itu Nabi Muhammad ngajakin perang, ya perang. Habis itu dia mati, alhamdulillah, dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun akan kutebuskan untukmu wahai Rasulullah, hingga nyawa sekalipun. Itu Julaibib. Nabi tahu persis cintanya Julaibib kepada Nabi Muhammad, meskipun gak ada siapapun yang tahu. Teman-teman saya sekalian, akhir perang Nabi Muhammad suruh tulis sebagai data siapa aja yang meninggal, siapa aja yang masih hidup. Karena itu perang Badar, perang Uhud tuh paling banyak banget bunuhin orang-orang Islam. Karena awalnya menang, kemudian pasukan Bukit Romah itu turun, ngambilin harta rampasan, akhirnya diserang balik, kalah umat Islamnya. Kan gitu ceritanya tuh. Banyak orang Islam yang terbunuh, salah satunya adalah Julaibib. Habis selesai perang tuh Nabi minta dibacain, ayo nih data. Siapa aja yang mati, siapa aja yang masih hidup, dibacain nih. Daftar yang masih hidup, Fulan bin Fulan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Sebutin tuh teman-teman namanya, dengerin Nabi Muhammad. Daftar yang meninggal dunia, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kata Nabi Muhammad, ada yang ketinggal apa enggak? Gak ada Rasul, bacain lagi. Daftar yang hidup, Fulan bin Fulan. Hal faqadtum ahada, kata Nabi Muhammad, kalian ninggalin nama nih yang gak kalian sebut. Udah semua kok Rasul, baca lagi 3 kali. Nabi kan apa-apa 3 kali, baca lagi. Udah 3 kali nih, Nabi Muhammad nanya lagi, hal faqadtum ahada, kata Nabi, tidakkah kalian merasa kehilangan seseorang? Namanya gak masuk tuh, gak yang hidup, gak yang meninggal, kok saya gak dapet gitu. Hal faqadtum ahada, kata Nabi, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Ada nama yang kalian gak sebutin? Udah semua wahai Rasul. Hal faqadtum ahada, kata Nabi, tidakkah kalian merasa kehilangan seseorang? Faqadtu Julaibibi, karena aku merasa kehilangan Julaibibku. Sehingga sekalian, saat itu semua orang tuh waktu ditanyain, yuk kita mau datain, itu ada istrinya datang, suami saya meninggal,
Ada yang bapaknya datang, anak saya meninggal. Ada yang sepupu saya meninggal. Ada yang saudara saya meninggal. Itu disampaikan sama keluarganya. Nah, Julaibib nggak punya siapa-siapa. Julaibib nggak punya siapa-siapa. Tapi subhanallah, liatin, nggak punya siapa-siapa, tapi yang dia punya Nabi Muhammad. Dengerin kata-kata Nabi. Apakah kalian tidak merasa kehilangan seseorang? Karena saya merasa kehilangan Julaibib saya. Julaibib saya, kata Nabi Muhammad. Kalian gak mau ngakuin dia sebagai teman saya Julaibib, saudara saya Julaibib, sepupu saya Julaibib, karena memang dia gak punya saudara, gak punya sepupu, kan begitu ya? Gak punya bapak, gak punya siapa-siapa, tapi dia punyanya saya. Itu ibu-ibu sekalian, diakui sama Nabi sebagai Julaibib saya. Menurut saya adalah tingkat prestasi paling tinggi yang pernah diraih oleh seseorang. Kalau Nabi Muhammad pernah nyebut saya Halimah saya, udah cukup tuh. Andai saya nggak diakuin sama siapa-siapa gitu, sebagai siapa-siapanya orang, saya nggak apa-apa. Nabi Muhammad ngakui saya sebagai Halimah saya, cukup. Tapi andai kamu dikenal sama semua orang, disayangi semua orang, dicintai semua orang, tapi kamu gak dikenal sama Nabi Muhammad. Nabi itu kayak yang, siapa dia? Oh, itu gak ada artinya apa-apa kalau buat saya. Gak ada artinya apa-apa kalau buat saya. Sebab rahmat Allah terbesar di atas muka bumi ini bernama Muhammad bin Abdullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat kami bagi alam semesta. Jika yang kamu inginkan adalah rahmat Allah, kamu menjadi seseorang yang diakui oleh Nabi Muhammad, maka bukankah itu adalah sebuah prestasi tertinggi dari meraih setinggi-tinggi Allah di atas muka bumi? Sebaliknya, kalau kamu menjadi seorang yang tidak bernilai di hadapan Nabi Muhammad SAW, apa prestasi yang sudah kamu dapat? Apa yang sudah kamu dapat? Mau kamu bandingkan dengan rahmatnya Allah di atas muka bumi ini, apa yang kamu dapat? Hah? Kamu dicintai sama seorang laki-laki sampai mau-maunya pacaran sama dia, sampai mau-maunya berduaan sama dia, sampai mau-maunya kamu memberikan yang paling indah yang kamu punya berupa keperawanan kepada laki-laki tersebut. Kamu kehilangan Nabi Muhammad, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Katakan kepada saya. Tidak ada yang berharga jika itu membuatmu kehilangan Nabi Muhammad. Tidak ada yang layak dibanggakan jika itu membuatmu kehilangan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad. Kehilangan Nabi Muhammad berarti kamu kehilangan rahmatnya Allah, dan kamu akan bermasalah tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti. Kamu akan bermasalah di dunia maupun di akhirat nanti. Tapi begitu kamu dapetin Nabi Muhammad dalam hidup kamu, kamu akan menjadi orang yang beruntung. Tungguin, kamu akan jadi orang yang beruntung di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Pastikan langkahmu, teman-teman. Kita nggak punya waktu lama lagi untuk hidup di atas muka bumi ini buat nyari rahmat Allah terbesar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kamu menjadi seperti Julaibib. Nabi kemudian, sahabat begitu Nabi Muhammad habis ngomong gitu, oh iya Julaibib, mana dia tuh Julaibib? Dicari-cari Julaibib, ternyata Julaibib termasuk di antara mereka yang sudah kehilangan nyawanya, sudah nggak ada lagi nyawa dalam tubuhnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang berpikir untuk menguburkan dia sebagainya karena merasa nggak kenal sama Julaibib. Akan tetapi ketika ia menjadi berharga di mata Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggalikan kubur buat Julaibib. Kuburannya digali oleh dua orang terbesar dalam Islam. Digalikan kuburnya Mas Sayyidina Abu Bakar, digalikan kuburnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian
Nabi Muhammad sendiri yang turun ke dalam kuburnya dan berkata kepada para sahabatnya, hati Julaibibi, kemarikan kepadaku Julaibibku, kemarikan kepadaku Julaibibku. Indahnya pengakuan dari Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, hari itu para sahabat meriwayatkan, hari itu kami berharap andai menjadi Julaibib yang tubuhnya diangkat oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sendiri yang meletakkannya ke dalam kuburnya. Nabi Muhammad sendiri yang meletakkannya di dalam kuburnya, teman-teman. Nabi begitu terlihat sayang sama Julaibib. Sungguh, andai di atas muka bumi ini kita tidak pernah merasakan sayang dari siapapun, tapi nanti di akhirat kamu merasakan sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, itu cukup, teman-teman. Cukup banget. Cukup banget. Yuk, kita cari rahmatnya Allah. Umur kita nggak tahu nih sisa berapa, deketin aja Nabi Muhammad. Deketin yang lain-lain belum tentu manfaat. Deketin yang lain-lain belum tentu berguna. Tapi jika yang kamu deketi adalah Nabi Muhammad tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Jika yang kamu dekati adalah Nabi Muhammad tak akan pernah membiarkanmu, teman-teman. Deketi Nabi Muhammad SAW. Jika ada niat di hatimu untuk menjadikan sisa hidupmu sebagai jalan pendekatanmu kepada Nabi Muhammad, Allah tak akan menyia-nyiakan niatmu itu. Namun jika sampai kamu mendengarkan nasihat-nasihat saya kepadamu ini dan tak ada yang bergerak di hatimu untuk mendekati Nabi Muhammad, jangan salahkan siapa-siapa jika kamu termasuk di antara yang merugi itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah jadikan kita orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, kenal dan dikenali oleh Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlil khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أن اللهم إن مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.